Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam semakin di depan. Perkenalkan, nama saya Santama Sarastio, asal sekolah SMK 2 Mei Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu teknologi terbaru dari Yamaha. Di depan kita sudah ada mesin baru dari Yamaha, yaitu mesin baru 155cc Blue Core VVA. Dan yang spesial di sini teman-teman, ada teknologi terbaru dari Yamaha, yaitu YE-CVT. Apa sih YE-CVT itu teman-teman? YE-CVT itu adalah Yamaha Electric Continuously Variable Transmission. Reminder, YE-CVT ini adalah teknologi transmisi otomatis yang dikembangkan oleh Yamaha untuk motor terbarunya, yaitu NMAX Turbo dan Aerox Alpha Turbo. YE-CVT ini menggantikan peran roller yang ada di puli primer, teman-teman, di depan. Digantikan dengan motor elektrik yang dikendalikan oleh TCU atau transmisi control unit untuk mengatur pergerakan puli primer. Dengan ini dapat menghasilkan sensasi turbo saat berkendara. Kelebihannya apa teman-teman untuk mesin terbaru ini? Kelebihannya adalah akselerasi yang responsif dan bertenaga, minim gesekan, dan blok silindernya sudah menggunakan mirror bore silinder. YE-CVT dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama adalah controller, sensor, dan aktuator. Untuk controller, di sini ada, di sebelah kanan saya ada TCU atau transmisi control unit. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur pergerakan ACVT motor dan menginformasikan kondisi YE-CVT ke SGCU. Yang kedua, itu ada sensor primer. Fungsinya apa? Untuk mendeteksi pergerakan puri primer dan memberikan input ke controller atau ke TCU. Dan ada sensor yang posisinya di belakang. Ini ada sensor speed sensor secondary. Fungsinya sama seperti sensor primer, mendeteksi pergerakan puli sekunder dan memberikan input ke TCU. Yang ketiga yaitu aktuator. Di sini letak aktuator ada di posisi tengah mesin sini. Posisinya ada di starter. Bentuknya mirip starter, tapi di sini ada 2 kutub untuk ECVT motornya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menggerakkan puli primer sesuai perintah dari TCU. Di sini komponen penggerak puli primer itu dibagi menjadi 5. Nanti akan kita bongkar dulu sebentar. Jangan lupa untuk mencabut primary shift-nya dibutuhkan alat khusus atau SST. Bentuknya seperti ini. Caranya gini. Fungsinya apa? Fungsinya agar grease yang ada di dalam ini tidak keluar. Di sini komponen penggerak puli primer yang pertama adalah tentu saja primary shift AC atau pulinya. Ini beda ya teman-teman dari yang konvensional. Bila konvensional dia di sini ada roller seperti di sini gambarnya contohnya, di atas kanan saya contohnya yang konvensional. Yang kedua ada fixed screw AC.
Ini teman-teman yang bentuknya. Selanjutnya ada sliding screw AC. Gear reduction driven. Dan tentu saja eCVT motornya itu tersebut. Untuk eCVT motor ini digaransi oleh Yamaha itu 2 tahun. Pada sistem eCVT ini pada NMAX Turbo ini ada 2 mode berkendara atau turbo riding mode. Yang pertama adalah mode T atau tone commuting. Ini untuk penggunaan saat berkendara di dalam perkotaan. Dan yang kedua adalah mode S atau sport touring. Untuk penggunaan saat berkendara yang membutuhkan akselerasi lebih seperti saat perjalanan keluar kota. Untuk mode berkendara ini bisa dirubah melalui tombol switch mode yang ada di sebelah kiri pada holder. Untuk mode S, RPM mesinnya lebih tinggi dan cocok untuk sporty riding. Mode T, RPM-nya lebih rendah, cocok untuk normal riding. Yang kedua yaitu fitur Y-Shift. Apa itu fitur Y-Shift? Fitur Y-Shift yaitu fitur untuk merubah rasio CVT dengan saklar Y-Shift yang ada di sebelah kiri. Ketika Anda menginginkan akselerasi dan feeling berakselerasi, saklar shift dapat dioperasikan saat melaju atau melambat. Informasi nih buat teman-teman. Untuk merubah rasio CVT itu dapat dilakukan dalam mode S maupun mode T. Metode perubahan rasio CVT dibagi menjadi 2. Yang pertama itu menggunakan grip gas teman-teman. Tapi di situ menggunakan grip gas hanya bisa 1 tingkatan saja. Sedangkan yang kedua menggunakan saklar shift yang ada di sebelah kiri. Metode ini dapat merubah rasio secara maksimal yaitu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama low, yang kedua medium, dan yang ketiga high. Selanjutnya yaitu fitur Y-Shift bisa bekerja mulai dari RPM bawah, mulai dari RPM 3500 sampai 5000 RPM. Kenapa di 3500 RPM dia baru bekerja? Karena si cloud hosting dan Produganda itu baru membuka pada RPM 2800. Tapi di RPM 3500 sampai 5000 itu hanya bisa shift 1 saja. Untuk melakukan shift 2 bisa dimulai dari RPM 5000 sampai 6500 RPM. Untuk bisa masuk ke shift 1, 2, dan 3 itu harus pada RPM 6500 sampai 8500 RPM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yamaha 2025 geber maksimal, semakin di depan, full gaspol.